Nah, ada pertanyaan nih ya. Mas Agus, coblosan sudah dekat tapi aku belum punya caleg jagoan. Mbok kasih tips buat milih caleg, Mas. Oke. Ini masalah yang mungkin ya pasti banyak orang mengalaminya ya. Saya sendiri juga sebenarnya begitu. Untuk caleg DPR saya bahkan belum punya caleg jagoan. Kebetulan beberapa caleg yang saya kenal dan saya anggap bagus dan kompeten itu semuanya maju di luar dapil saya gitu. Ada Kokok Dirgantoro dari PSI tapi dia dapilnya di Malang Raya, Jatim berapa gitu ya. Lalu ada Johnson Sitindaun, dia wasekjen Partai Demokrat, dia dapilnya di Binjai, Pematang Siantar dan sekitarnya. Lalu ada Mbak Nini Wafiroh dari PKB, dapilnya di Banyuwangi, Bondowoso sekitarnya gitulah ya. Nah, kalau Anda juga belum punya caleg jagoan seperti saya, Anda bisa pakai cara ini, silakan dicatat dan bisa disebarkan. Tapi sekali lagi dengan catatan Anda benar-benar belum punya caleg jagoan ya. Kalau sudah punya silakan abaikan. Pertama, jangan pilih caleg yang bagi-bagi duit ya. Kalau Anda tahu ada caleg yang bergerilya, nyebar bidding, nyebar amplop, catat dan jangan pilih mereka ya. Caleg yang bagi-bagi duit kalau sudah jadi biasanya berpotensi untuk golek balen ya, balik modal. Jadi pasti akan lebih sibuk nanti ngurusi proyek ketimbang memperjuangkan program buat masyarakat. Jangan pilih caleg amplop ya. Ini penting sebab ini menjadi ikhtiar selemah-lemahnya iman untuk memerangi praktik money politik dalam iklim politik kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pilih caleg yang pernah jadi koruptor ya. Ini sebenarnya masih menjadi masalah besar buat kita ya. Dulu pernah ada peraturan KPU nomor 20 tahun 2017 atau 2018 gitu melarang napi mantan koruptor untuk nyalek ya. Tapi akhirnya entah kenapa melalui drama yang ramasuk lah akhirnya mantan koruptor bisa nyalek gitu ya. Nah, karena gagal menghadang mantan koruptor melalui peraturan, maka ya sudah kita hadang napi koruptor melalui coblosan lah ya. Ini kita bisa buka di website bijakmemilih.id, lalu pilih profil partai. Nah, di sana ada tuh daftar caleg dari partai tersebut yang pernah dipenjara karena berbagai kasus pidana, termasuk korupsi, lengkap dengan dapilnya. Nanti kalian tandai, jangan pilih mereka ya. Tapi kan kalau pernah korupsi, dia tetap berhak untuk dipilih dan diberi kesempatan. Ya memang, tapi daripada ngasih kesempatan buat caleg mantan koruptor ya, kenapa kita nggak ngasih kesempatan buat caleg yang lain aja ya? Ya kayak nggak ada caleg lain aja gitu loh maksudnya gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pilih caleg yang asli dari dapil, yang memang domisili di dapilnya. Jadi misal Anda memilih nih ya, caleg DPR, dapil Anda Jateng 6 misalnya, ya pilih sebisa mungkin caleg dari Magelang, Purworejo, Temanggung, atau Wonosobo ya. Atau kalau caleg DPRD misalnya dapilnya Magelang 1 kayak saya, ya pilih caleg yang asli dari Kecamatan Mertoyudan, Mungkit, atau Borobudur. Ini penting, sebab di pileg mendatang itu dari sekian banyak caleg, ada 44% caleg yang tidak tinggal di dapilnya ya. Ingat ya, legislatif itu prinsip keterwakilan, jadi jangan sampai daerah Anda diwakili oleh orang-orang yang bukan berasal dari daerah Anda sendiri ya. Itulah pentingnya milih akamsi. Hanya orang daerah situ yang tahu masalah-masalah sosial yang ada di daerah itu. Dia tahu di mana titik-titik jalan yang rusak, dia tahu sekolah yang perlu diperbaiki itu mana, dia tahu kampung yang perlu mendapatkan prioritas dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan ini misal amit-amit ya, skenario terburuk seandainya caleg yang kita pilih itu korupsi dan calegnya itu asli dari dapil, setidaknya biasanya ya ada duit hasil korupsi itu yang masuk ke dapilnya sendiri karena biasanya ada ikatan emosionalnya, jadi kampung halaman gitulah ya. Itu yang ketiga berarti ya. Yang keempat, kalau ini agak ideologis ya dan agak personal juga, boleh diabaikan tapi kalau bisa jangan. Pilih caleg dari partai-partai kecil ya, ada dari Partai Buruh, PSI, Partai Garuda, PKN, PBB dan lain sebagainya ya. Kenapa? Biar partai-partai yang besar itu merasa tidak aman gitu. Partai-partai besar itu harus selalu merasa terancam gitu. Jadi kalau partai kecil ini naik, nanti partai besar akan turun. Jadi agak imbang tuh ya. Jadi kalau partai-partai kayak PDI, Gerindra, Golkar itu suaranya turun, mereka akan memperjuangkan agar presidensial threshold itu turun juga kemungkinan gitu ya. Jadi nggak 20% lagi, tapi mungkin bisa turun jadi ya 10% atau 5% gitu. Jadi dengan hal itu kemungkinan kita akan bisa mendapatkan lebih banyak calon-calon potensial yang bisa kita majukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, bukan cuma itu tok gitu loh ya. Jadi itulah kenapa saya dari dulu selalu mempromosikan agar teman-teman itu berani milih caleg dari partai-partai kecil gitu. Agar apa? Ya selain untuk menurunkan presidensial threshold, ya biar partai-partai besar itu selalu merasa terancam, merasa tidak aman, sehingga mereka akan selalu bekerja dengan keras untuk para konstituennya. Jadi itu mungkin 4 tips yang mungkin bisa panjenengan pakai untuk memilih caleg di pileg mendatang jika Anda belum punya caleg jagoan. Gitu. Silakan dipakai.